Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tasimu billahi jami'an wa la tafarraqu. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhum rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusilakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bidah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalah finnar. Amma ba'du. Yang saya hormati ibu jamaah majelis taklim yang berbahagia, pertama-tama puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan niatan kakak ibu-ibu untuk hadir majelis taklim, itu di dalam rangka menggurukan kewajiban kita sebagai muslim, yaitu menuntut ilmu. Salat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kita besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan para sahabatnya. Jazakumullah khairan pada ibu-ibu yang telah sudi meluangkan waktu makan kaki untuk hadir taklim ini. Jazakumullah khairan Bu ya. Baik Ibu, kita lanjut kepada kemarin pelajaran tauhid Bu ya. Surat Az-Zariyat Bu ya. Fatir ayat 3. Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah gitu. Kan udah dijelasin juga belum? Udah. Udah dijelasin ya. Yang yang memberikan rezeki kepada kamu dari langit dan bumi, udah kan? Udah. Nah sekarang berarti Apa lagi? Az-Zariyat ya. Az-Zariyat ayat 58 dulu ya. Az-Zariyat ayat 58 Bu ya. Surat ya, nggak usah ditulis ya, nanti kalau ada hadis baru ditulis Bu ya. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin Bu ya. Sesungguhnya Allah dialah Bu ya, Maha pemberi rezeki Bu ya, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh Bu ya. Jadi kalau minta rezeki ya hanya kepada Allah Bu ya. Yang ayat Al-Fatir ayat 3 Bu ya, yaitu hanya kepada Allah, hanya Allah yang memberi rezeki ya dari langit dan dari bumi Bu ya. Nah di sini sesungguhnya Allah dialah Maha pemberi rezeki Bu ya. Jadi yang Maha pemberi rezeki itu Allah Bu ya. Nah, kalau kita nonton di TV banyak yang minta rezeki kepada selain Allah Bu ya. Banyak Bu ya, yang minta ke kuburan, yang minta ke dukun, yang minta ke selain Allah, pokoknya banyak Bu ya. Kalau kita ngeliat di ngeliat di YouTube Bu ya, jangan diikutin Bu ya. Tidak semuanya bagus yang ada di YouTube Bu ya, tidak semuanya bagus yang ada di YouTube gitu Bu ya. Makanya Bu, jangan semuanya yang di YouTube itu diambil Bu ya, dipercaya gitu Bu ya. Walaupun itu kelihatannya benar Bu ya, kelihatannya doang benar Bu ya, tapi tidak benar. Kenapa? Karena yang memberi rezeki hanya Allah. Tidak boleh minta kepada selain Allah. Paham tuh Bu ya? Iya Bu. Baik, kita lanjut ke satu ayat lagi Bu ya nih. Kemarin apa Bu? Tauhid rububiyah Bu ya. Tinggal satu ayat lagi Bu ya. Satu ayat lagi yaitu As-Sajdah ayat berapa ya? Ayat 5 Bu ya. As-Sajdah ayat 5 Bu ya. Yudabirul amro minas samai ilal ardi Bu ya. Ibu
dianya di sini Allah Bu ya. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi Bu ya. Jadi Allah itu ada di langit Bu ya. Mengatur urusan ke bumi Bu ya, dan ke alam jagat raya itu Allah yang ngatur. Jadi Allah itu ada di langit. Jadi Allah itu bekerjanya di langit Bu ya. Jadi jelas kalau Allah itu ada di langit gitu ya. Mengatur urusan sampai ke bumi. Iya, dari langit. Dari langit ke bumi. Dari langit ke bumi, bukan sampai, enggak ada. Beda ya, sampai ke bumi dan ke bumi ya. Ke bumi Bu ya. Jadi Ibu jelas Allah ada di langit Bu ya. Jadi yang ngatur Allah mengatur pekerjaannya dari langit Bu ya. Jadi Ibu harus yakin, karena kita udah sering menemukan atau ya mendapatkan Bu ya, ayat-ayat Allah ada di langit banyak banget Bu ya. Iya, banyak banget. Oleh karena itu Ibu kalau saya menyampaikan Bu ya, jangan suka Ibu, ini saya hanya sebatas menyampaikan Bu ya. Kalau keyakinan kan ada pada diri masing-masing Bu ya. Nah, kalau saya menyampaikan Allah itu bukan di mana-mana Bu ya, dan Allah itu bukan tidak bertempat. Allah itu bertempat Bu ya. Apalagi kalau umpamanya bilang saya mah tidak penting Allah itu ada di mana. Tidak penting Allah itu di mana. Penting Bu. Penting kita harus tahu Allah di mana. Ada di mana? Di langit Bu ya. Yang penting Allah ada, tidak Bu ya. Kita penting tahu Allah ada di langit. Ibu coba lihat surat Yunus. Kalau nggak salah ayat berapa ya? Ayat 3. Surat Yunus tuh surat 10 Bu ya. Yunus coba Bu ya. Ayat surat 10 ayat 3 Bu ya. Coba dibaca artinya. Surat 10 aja tuh, surat 10 ayat 3. Coba dibaca. Sesungguhnya Tuhan kamu dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars sehingga sana untuk mengatur segala Itu surat urusan. apa? Ya Yunus. Ayat berapa? Ya, ayat 3. Sesungguhnya Tuhan kamu dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars, ya kan? Iya. Jadi tetap ya, Allah itu iya. Kalau ini surat surat As-Sajdah ayat 5 Bu ya, mengatur urusan dari langit ke bumi gitu Bu ya. Ya, untuk mengatur segala urusan kan. Tidak ada yang dapat bersyafaat pada kecuali setelah ada izinnya. Surat Yunus ayat 3 Bu ya. Ya gitu Bu ya, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa ya. Kemudian dia berada di aras kan? Mengatur kan? Mengatur urusannya di mana? Di aras kan? Ya. Jadi Allah itu Bu, kalau mengatur itu bekerja bukan? Nah, Ibu lihat umpamanya lalu lintas mengatur bukan? Bekerja bukan? Nah, Allah juga di sini mengatur. Berarti Allah apa Bu? Allah bekerja. Bekerjanya di mana? Di atas aras ya Bu ya. Jadi Ibu nggak usah pakai ini lagi. Nggak usah pakai ragu-ragu lagi dengan mendengar dari sana sini kalau Allah Allah itu tidak bertempat dan Allah itu ada di mana-mana Bu ya, dan tidak penting Allah ada di mana, yang penting Allah ada. Nggak jangan ke situ lagi Bu ya. Makanya Bu ya, jangan suka mendengarkan yang subhat-subhat Bu ya. Ibu kalau udah masuk ke subhat susah untuk keluar dari subhat. Sok aja Ibu balik sana ke subhat. Ibu susah untuk kesini, kenapa? Karena benar gitu, karena benar kata mereka gitu ya. Benar kata mereka gitu ya. Paham tuh Bu ya. Tapi kalau kita menurut Al-Quran Bu ya,
ya Allah tetap ada di langit, tetap Allah ada di atas air aras, harusnya di atas air gitu. Banyak banget Bu ya hadis ayat-ayatnya gitu Bu ya. Jadi Ibu nggak usah meragukan lagi kalau Allah itu ada di aras Bu ya, mengatur segala sesuatunya di aras gitu ya. Kemudian juga semua bekerjanya di aras gitu Bu ya. Di sini yaitu mengatur urusan di aras. Coba sekarang saya tanya, Ibu masih ragu nggak dengan ayat Al-Quran? Enggak. Nah kalau enggak ya ikutin aja apa yang ada di Al-Quran ya. Allah. Kalau ada yang bilang begini, itu juga yang ngomong juga Ustadz kok, kan suka ada yang begitu. Itu juga yang ngomong juga Ustadz kok. Nah Ustadznya berpegangnya kepada Al-Quran apa kepada ulama gitu ya. Kalau kita berpegang kepada Quran ya pasti Allah ada di aras Bu ya, dan bekerja di aras gitu Bu ya. Ngatur urusannya di langit, di aras sampai ke bumi. Paham tuh Bu ya? Jadi istiqomah Bu ya, istiqomah. Jangan Ibu nanti ngedenger dari yang lain, enggak kok Allah ada di mana-mana kok, Allah tidak bertempat kok, manusianya aja yang diciptakan bertempat apalagi Allah yang punya tempat. Enggak gitu ya. Masa ya kalau Jelas Ibu ya? Ibu masih ragu dengan Al-Quran? enggak. Ibu masih ragu dengan Allah ada di atas arasnya di atas air? Enggak ya. Kenapa? Karena kita jelas mempelajari ayat-ayatnya gitu ya. Jadi jangan sampai jangan sampai ragu lagi Bu ya. Jangan sampai kena syubhat. Ibu kalau kena syubhat sok aja Ibu pasti akan ikut ke syubhat, karena mengatakan benar, karena mengatakan baik gitu Bu ya. Paham tuh Bu ya? Ya kalau saya sih hanya sebatas menyampaikan Bu ya. Mudah-mudahan Ibu istiqomah Bu ya, istiqomah pada sunnah, istiqomah pada Al-Quran. Paham tuh gitu Bu ya? Jelas Ibu? Baik. Nah itu tauhid rububiyah udah selesai Bu ya. Diakhiri dengan surat As-Sajdah Bu ya, bahwa Allah itu mengatur urusannya dari langit ke bumi. Kemudian di surat Yunus juga Allah itu mengatur urusannya di langit, di aras gitu Bu ya. Paham Bu ya? Baik, kalau udah paham kita lanjut Bu ya ke sekarang tauhid asma wa sifat Bu ya. Ibu tulis asma wa sifat Bu ya. Tauhid Asma wa sifat. Sifat. Ibu mau nulis sekarang mah pelajarannya aja dulu Bu ya, nulisnya nanti Bu ya. Sebab kalau nulis sekarang nanti nggak keburu ya dapetnya. Asma wa sifat. Sekarang jadi Ibu nulisnya nanti kita kaji dulu ya. Kita kaji dulu baru nulisnya nanti. Sebab kalau sekarang nulis nanti nggak keburu, nanti kita nggak dapat pelajaran Bu ya. Iya, baik. Saya baca aja Bu ya. Baik. Tauhid asma wa sifat ya, yaitu meyakini bahwa Allah itu nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang sempurna yang telah ditetapkan oleh kitab dan sunnah, dengan tidak menyerupakan dan tidak juga mengumpamakan, tidak mengingkari, juga tidak memalingkan, yaitu dari nama sebenarnya, itu nama Allah. Gini Bu ya. Baik. Asma wa sifat itu meyakini bahwa nama-nama Allah itu baik Bu ya. Ibu, nama Allah itu yaitu Asmaul Husna Bu ya. Asma itu apa Bu? Nama husna itu apa Bu? Baik. Jadi nama yang baik. Nah, kemudian contohnya apa? Wasifat. Ya, sifat itu mempunyai sifat. Sifat mah sama ya, kita juga sifat Bu ya. Nah, Allah itu mempunyai sifat Bu ya. Nah, Ibu, asma itu nama, yaitu nama-nama Allah yang baik Bu ya. Contohnya apa? Ar-Rahman ya. Ar-Rahman nama Allah kan? Baik enggak? Ar-Rahim nama Allah bukan?
nama Allah. Baik nggak? Baik. Nah, jadi Ar-Rahman Rahim itu nama Allah, Bu ya. Yaitu nama yang baik. Nah, kemudian ada Ar-Rahman itu Ar-Rahman ya. Ar-Rahman. Nah, kan di situ juga bukan hanya sebatas nama Allah, tapi sifat. Rahman sifatnya apa? Rahim sifatnya apa? Pengasih. Nah, itu namanya asma wa sifat. Allah itu punya nama yang baik. Contoh aja ini Mah ya. Ar-Rahman baik, ya nama yang baik. Ar-Rahim nama yang baik. Sifatnya apa? Ar-Rahman yaitu maha penyayang. Sifat bukan maha penyayang. Ar-Rahim sifat bukan. Nah, namanya sifat itu Bu ya. Seperti itu Bu ya. Gitu ya. Nah, jadi asma wa sifat yaitu Bu ya, nama yang baik dan sifat yang sempurna ya. Nama yang baik dan sifat yang sempurna. Gitu Bu ya. Sifat kan itu. Ibu maaf ya. Ada ibu pemarah. Sifat bukan? Sifat baik apa buruk? Buruk kan? Nah, kalau Allah nggak ada ya, kalau Allah tidak ada sifat buruk gitu Bu ya. Paham tuh? Jelas Ibu ya. Nah, jadi asma itu nama ya yang baik. Asma nama, kemudian husna baik ya. Asma nama yang baik dan punya sifat yang sempurna gitu ya. Sifatnya sempurna. Paham tuh Bu ya? Kalau sempurna itu apa sih? Ya Enggak ada kekurangan. Iya, kekurangan itu namanya sempurna Bu ya. Kemudian yang telah ditetapkan oleh kitab dan sunnah. Jadi udah ditetapkan itu di dalam kitab itu Al-Quran, juga di dalam sunnah itu Al-Hadis Bu ya. Nah Ibu, Allah itu tidak boleh diserupakan dengan apapun ya. Allah tidak boleh diserupakan dengan apapun ya. Tidak boleh menyerupakan Allah dengan itu ini tidak boleh. Kenapa? Lah kan goib. Gimana mau menyerupakan? Gitu Bu ya. Pokoknya Ibu lagi pokoknya jangan aja Bu ya. Lagi sholat Ibu kan lagi menghadap Allah. Nah, jangan suka punya bayangan ya. Allah seperti ini tidak boleh. Pokoknya Allah Maha Agung, Allah Maha Besar gitu aja Bu ya. Nah, tidak boleh apa Bu? Tidak boleh menyerupakan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi Allah tidak boleh diserupakan. Paham tuh Bu ya? Kemudian juga tidak boleh yaitu mengumpamakan. Umpamanya seperti ini, itu tidak boleh ya. Nah, kita juga tidak bisa. Kenapa? Kan tidak pernah melihat Allah karena Allah goib. Jadi tidak bisa menyerupakan dengan yang lain dan juga tidak bisa mengumpamakan dengan yang lain. Tidak boleh ya. Nah, tidak boleh menyerupakan, tidak juga boleh mengumpamakan. Oh, mengumpamakan Allah itu seperti ini gitu, tidak boleh ya. Paham tuh Bu ya? Kemudian juga Bu ya, tidak boleh mengingkari ya. Tidak boleh yaitu mengingkari adanya Allah. Kan itu ya. Paham Bu ya? Tidak boleh mengingkari adanya Allah. Allah itu ada di mana? Di langit ya, di aras, harusnya di atas air gitu. Jadi tidak boleh diingkari lagi Bu. Jelas Bu ya? Tidak boleh diingkari lagi bahwa Allah ada di aras, ada di atas, harusnya ada di atas air ya. Apa? Tidak boleh mengingkari ya. Tidak boleh mengingkari. Kemudian juga tidak boleh memalingkan dari mana sebenarnya Bu ya. Tidak boleh. Jadi umpamanya Allah diganti dengan nama yang lain tidak boleh kecuali Asmaul Husna itu. Asmaul Husna itu Bu ya, itu nama-nama Allah. Paham tuh Bu ya? Tapi diganti atau memalingkan dengan selain yang 99 itu dengan Asmaul Husna tidak boleh. Jelas Ibu ya? Nah, paham tuh? Nah, serta tidak ada yang sama dengannya, dengan Allah. Ada yang sama enggak? Tidak ada yang sama dengan Allah ya, sesuatu apapun. Gitu Bu ya. Nah, mana ayatnya? Ayat yang menegaskan ini yaitu tauhid asma wa sifat Bu ya. Ayatnya mana? As-Syu'ara ayat 11 Bu ya.
tulis aja As-Syu'ara ayat 11 ya. As-Syu'ara shin ya. Iya. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir, Bu ya. Nah, itu ayat 11. Nah, jadi ini menekankan yang tadi saya sampaikan, Bu ya. Suara. As-Syura sama suara beda, Bu ya. Kalau as-syura yaitu kalau as-syu'ara itu apa namanya? Apa yang kemarin kita pelajari? Apa saya yang masih ingat? Aduh, lupa. As-syu'ara itu apa? Itu asal di sini tuh bacain. Udah. Yang kemarin kita pelajari, kalau lupa sih ya. Itu. Yang kemarin rame-rame surat musik penyair ya. Jadi As-Syura itu bukan penyair, bukan surat pemusik, tapi surat penyair. Sudahi dulu, Bu ya, karena azan itu harus kita sautin, Bu ya. Sedang apapun Ibu, kalau ada azan berhenti, ikutin azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.